Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Ya teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan pastinya dijauhkan dari mara bahaya. Dan di kesempatan sore hari ini ya, saya berada di rumah Kang Saroni ya. Yang pertama saya mau bersilaturahmi, yang kedua hati Mas Ridwan Rampok Malu, dan yang ketiga ya saya mau meminta pendapat soal anak yang saya asuh, karena kemarin yang anak yang saya asuh tiba-tiba menghilang Pak. Menghilang dalam posisi tidur. Posisi tidur. Malam hari. Terus gimana? Ya, saya kesini mau minta pendapat, siapa tahu Mas Saroni itu bisa mengetahui keberadaan. Kita sih sebagai manusia sih banyaknya usaha. Semua itu ya, semua orang tuh bisa sebenarnya. Cuma kadang-kadang kurang pede. Itu yang kalau pendapat saya sih tidak lain karena itu anak yang kamu asuh itu anak pedalaman, bukan orang seperti kita yang mempunyai kemampuan lebih. Orang mereka pun juga mempunyai kemampuan lebih. Itu kalau menurut pendapat saya, ya salah dan benarnya itu nanti dibuktikan saja. Itu diambil dari sana, itu menurut orang. Dia punya ilmu juga, ketua sukunya Kanada. Kecil apapun makhluk di dunia itu pasti ada sesepuhnya kalau dia bilang ada pemimpinnya, ada ketuanya kadang. Mereka memantau dari jauh, mereka mengambil anak yang kamu asuh, melewat meminta bantuan dengan suruhnya mereka. Itu tidak lainnya para jin yang ambil. Jin itu kan bisa berbentuk wanita, laki-laki, jahat maupun baik, berbentuk apapun bisa. Itu kalau menurut saya itu diambil. Dia menyuruh goib untuk mengambil ke rumah kamu. Posisinya makanya dengan menghilangnya anak asuhan kamu itu tanpa sepengedatan manusia. Iya, karena manggilnya dengan goib gitu. Bawa sana. Ya walaupun waktu dikala waktu kamu menemukan tidak ada yang ngurusin, tapi ternyata itu kan masih mempunyai orang tua mungkin, dan orang tua itu mungkin ya juga punya suku, punya ketua suku, mungkin di situ juga ada komunikasi apa orang tahu. Yang jelas itu pasti mintanya keluarga juga, inginnya minta kembali mungkin. Dengan cara itu mereka mengambil anak kamu, itu pasti mereka menyuruh orang jin. Dia juga sukunya juga luar biasa, sama seperti kita punya kemampuan apapun suku, apapun manusia, makhluk Tuhan yang ada di dunia. Berarti semua itu ada yang ketuai, ada pemimpin saja. Tanpa itu ya paling darah. Pasti itu. Coba aja dengan lokasi yang awalnya menemukan di survei, di sisi bagaimana, nanti buktikan apakah benar adanya seperti itu atau bagaimana. Apabila kok saya ngomong begini ada keplesetan itu ya maaf saja ya, namanya manusia kalau dari kesalahan banyak kekurangannya gitu. Karena sebenarnya ya saya jawab seperti itu gitu. Itu kalau saya pilihnya seperti itu pasti tanpa dengan ilmu pasti jenengan ngerti. Karena dengan goib yang tadinya jenengan pada melek, ini yang alit turun. Tapi dibuktikan teman lokasi yang jenengan ambil di tempat itu, nanti di situ jenengan mau ritual atau mau bagaimana itu makanya jenengan dengan kemampuan jenengan nggak pasti rotenya. Gitu kan. Pasti nanti di situ apakah benar yang dikatakan Bang Saroni benar dan tidaknya nanti sampai nunggu kita.
Tapi ini itu cuma sekedar diambil atau gimana? Itu yang jelas kan kalau menurut saya, yang namanya orang tua kehilangan anak kan kehilangan gitu loh. Mau diambil secara paksa kan dia nggak mau ribut sama makhluk kita juga, seperti kita juga manusia mungkin daripada ribut sana sini akhirnya jadi gara-gara kan dia juga seperti kita lah, kepingin apapun damai sebenarnya. Cuma kadang-kadang manusianya yang bikin gak damai itu manusianya sebenarnya gitu. Lagi tidur dibangunin nih, lagi tidur diinjak kepada diapainnya jadi riwah gitu. Intinya sih nggak masalah apa-apa, itu cuma nanya pengen mereka kembali. Ya masalah nanti itu anak itu mau kembali lagi ke kamu itu tergantung nanti urusannya kamu sama sana gitu. Ya, kamu baik-baik, maunya apa? Apakah anak itu dipindah balik sama laki mau dan ditanya kan saya ini nggak ngerti gitu, karena temannya juga jauh, ya. Keadaan sana juga dengan pasti nggak tahu detail. Nanti biasanya tahu detail nanti sana kalau dengan sudah berkomunikasi dengan sana adanya seperti itu, maunya bagaimana apabila itu ya jangan minta baik-baik saja lah, nggak usah ribut ibarat kata damai saja sekalinya cuma seperti itu. Oh apa dia toh anak itu maunya ikut kamu kok sono memaksa, kalau misalnya mampu ya silakan, kalau nggak mampu ya jangan, karena itu kita manusia harus bisa mengukur mampu kita aja. Kalau mampu janganlah, siapa tahu jangan nggak mampu ada teman yang mampu silakan. Mampu untuk nama kopi gue. Yang penting tujuan kita baik, dengan istilahnya mengut anak itu juga baik, tujuannya baik, dirawat kan tujuan baik gitu loh. Kecuali dengan tujuan yang baik nanti kan soalnya lebih tahu juga lah, lebih ngerti gitu. Awalnya waktu nemuin kamu bagaimana, sekarang bagaimana kan kadang kan lebih berbeda. Yang namanya orang dulu dia dulu kan lain gitu teman-teman. Tapi coba diselidiki dulu, siapa tahu. Ya mungkin di waktu saat itu lagi tinggal kemana, dengan kilang asing dulu ini, ternyata dikawin dengan yang punya ke situ sudah nggak ada, mungkin bisa jadi seperti itu. Namanya makhluk seperti itu kan beda sama kita, pola pikirnya pun beda. Gitu. Pola pikirnya beda, karena yang namanya manusia itu makhluk yang kuasa itu yang paling mulia itu manusia. Makanya sebenarnya pola pikirnya lebih dari manusia sebenarnya. Cuma kadang-kadang manusia ikut-ikutannya iblis gitu. Bukan iblis yang mengikuti manusia. Iya. Manusia bukannya kita bagaimana belajar berdamai gitu. Makanya apa yang kita berbuat tahun ini untuk jangka depan, oh iya kemarin begini, hasilnya seperti ini. Kok hasilnya negatif jangan diulang ya. Masih banyak pilihan hidup kok. Hidup kita kan banyak pilihan. Kita hidup jangan terlalu banyak ambil resiko intinya sebenarnya. Kalau semakin kita berani mengambil resiko, semakin banyak tantangan, semakin banyak halangan, itu manusia itu pasti. Di bidang apapun. Tapi kalau kita jadi orang, kalau kita jangan terlalu banyak ambil resiko, ya adem aja. Karena itu awal masalah itu dari kita juga sih, gitu loh. Sampai kita memulai masalah ya mungkin ada masalah gitu. Ada masalah pun kalau kita bisa menyikapi dengan baik ya akhirnya tadinya gede jadi kecil gitu. Jadi dan gedenya masalah itu dari kita sendiri masing-masing. Seperti itu aja. Jangan punya pikiran bahwa itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman tinggal kalau memang kamu penasaran dengan adanya omongan saya, silakan cek saja. Saroni kan kita belajar dari yang kemarin-kemarin itu bisa sih baiknya gimana. Tapi bisa ngobrol lagi yang istilahnya yang itu ya silahkan, karena hanya dengan tanya seperti itu ya jawabnya seperti itu. Kalau kita jawabnya ke mana-mana malah jadi sampai bingung gitu. Karena ini keseharian pasar ini sekarang tuh ngapain aja? Ya saya pengangguran malah sekarang ini lah, pusing dibilang pusing ya bilang yang enggak.
pusing dan tentunya tergantung kita juga. Pusing dibikin tidak pusing ya bisa. Tergantung kita gitu loh. Kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Tapi yang namanya manusia tidak lepas dari kerja karena wajib manusia usaha. Yang namanya usaha kan tidak berupa harus kita keluar tenaga gede, waktu itu enggak. Yang banyak. Contoh, saya cuma bisanya usaha ngobrol, tapi dapat duit nggak masalah. Yang penting jangan ngobrol di orang gitu. Karena itu hidup itu berdiri. Kalau orang berbilang serba suki mau apapun yang kita inginkan itu harus dengan uang. Ikut uang itu harus ikut. Cuma ngomong doang, uang itu harus ikut. Garu-garu. Ini lagi gak ada uang ya, jadi garu-garu. Seperti itu, ada kegagalan lagi ya silahkan. Saya enggak susah, enggak apa. Malah itu saya senang. Ada teman saudara, ada masalah cerita, kita mendapat ya. Saya terima kasih diminta pendapat. Enggak susah, semampu saya tapi karena kemampuan saya terbatas. Manusia kan memang terbatas. Manusia disamakan dewa yang nggak bisa. Kan udah punya stak masing-masing, sudah mempunyai takaran masing-masing. Manusia takarannya manusia, jin takarannya jin, dewa ya takarannya dewa. Kalau manusia kok pengen takaran dewa nggak bisa, udah punya takaran masing-masing. Kalau kita ambil jatah orang lain, hukumnya apa? Benar-benar. Kalau kita nggak mampu, hanya kita yang belangsak kan seperti itu. Akhirnya apa yang kita buat akhirnya melenceng dari ajaran agama. Karena kita berbuat apa itu melebihi kemampuan kita, akhirnya kita ambil jalan pintas. Kebanyakan manusia seperti itu, dirasukin sama nafsu, akhirnya dirasukin sama setan. Akhirnya yang tujuannya maunya tadinya mau baik karena nggak kuat dikuat-kuatin, akhirnya merancang. Itu manusia itu pasti. Makanya itu manusia berpikir semampu kita saja menerima kita. Jangan muluk-muluk lah ya. Iya. Seadanya. Kita jalannya aja lah. Hidup buat air itu. Jangan terlalu pada air naik nggak ada. Air sudah itu dengan tapi dia lentur bisa mengikuti arus. Kalau tanah batu, pada batu kola ya apapun, air tetap halus. Santai. Makanya kita hidup perlu belajar dengan alam. Kalau kita sering berkomunikasi dengan alam sekitar kita, insya Allah yang tadinya mau rusak menjadi rusak. Kita belajar karena kita hidup di alam. Kalau kita rusak sama saja merusak rumah kita gitu. Ini manusia kan banyak nggak sadar. Contoh batu dihancurin gitu, tanahnya sudah habis kan merusak lingkungan. Tapi manusia nggak begitu. Karena apa? Menurut lawan nafsu. Ada itu ada semakin kaya semakin ngawur itu manusia. Itu pasti. Semakin kaya itu banyak setan yang ganggu. Ini semakin ngawur gitu. Manusia. Ini kalau kita orang ini kita hidup di bangku itu semua harus melihat semua urus semua. Nah, kita belajar jangan punya pikiran puas pada habisnya kita cari masa lalu. Kalau kita manusia hidup udah merasa puas bisa, jangan merasa puas, jangan merasa cukup karena kita karena kita itu perlu ilmu, tanpa itu kita bisa paksa kosong. Ibarat HP ada memori, ada waktu, tapi ada pulsanya. Tidak apa-apa ya, Siang ada, tapi pulsanya nggak ada, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa berkomunikasi. Tanpa ini kita nggak bisa
ini sama sampean ini mau apa ya seperti itu contohnya itu seperti itu. Kalau terlalu dalam takut bangunnya susah karena itu nggak semudah yang kita ucapkan kita cari dari penjelasan makanya kalau jangan terlalu dalam takut bangunnya susah. Mudah-mudahan itu nanti pas apa yang saya omongin dan bisa berhadapan dan diselesaikan dengan cara baik. Karena berhadapan dengan orang-orang seperti lain dengan beda-beda, alamnya udah beda, teman-teman udah beda, sifat kelapatannya udah beda, turunnya udah beda, sedangkan kita masih satu turun juga petanya beda, apalagi itu dan lain turunnya. Udah mau jadi itu pedalaman Iya. ya cinta alam bro. Oh, pedalaman luar biasa. Orang dalam itu luar biasa. Nggak salah. Contoh tuh Badui. Dia kemana-mana nggak pakai sendal. Baru pedalaman asli nggak pakai sendal Badui. Jalan kaki nggak mau nengok kendaraan Badui. Jangan kira yang bisa ngomong guna-guna orang Jawa orang Jawa. Wah, orang dalam juga bisa. Salah. Soalnya juga lebih parah kalau kita bilang. Kalau yang sudah tahu, mungkin terlalu ini sama manusia. Penting yang membedakan kan kitanya juga yang membeda-bedakan. Bukan Tuhan yang membeda-bedakan. Kalau manusia ya Tuhan dijajar dari mata Tuhan. Yang matanya Gusti Allah ini manusia dijajar foto baik. Ini beda-bedakan manusianya. Iya. Coba pikir saja jenengan. Yang membeda-bedakan itu manusia sendiri yang membeda-bedakan. Bukan siapa-siapa, manusianya sendiri yang membeda-bedakan. Ya teman-teman, dan insya Allah besok saya langsung ke tempat apa ya awal yang saya temukan, gue langsung ke pedalaman dan mudah-mudahan benar ya apa yang dikatakan oleh Kang Saroni. Ya mungkin videonya sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Swastiastu.